Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di kompas.com. Menyangkut adanya kasus COVID-19, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengadilan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, penambahan kasus positif di Jakarta per Selasa 8 Desember 2020 sebanyak 1.174 kasus. Dengan demikian, kumulatif kasus positif COVID-19 di ibu kota yang terkonfirmasi sampai hari ini menjadi 146,601 kasus. Dari jumlah tersebut diketahui 132,248 orang telah dinyatakan sembuh dengan tingkat kesembuhan mencapai 90,2%. Sementara sebanyak 2.842 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian sebesar 1,9%. Dwi mengatakan, presentasi ini lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian nasional yang mencapai 3,1%. Adapun jumlah kasus aktif di ibu kota Jakarta ini turun sebanyak 22. Sehingga jumlah orang yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri kini menjadi 11.511 orang. Jakarta, kompas.com. Epidemiolog dari Griffith University, Dik Budiman, menyebut kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Transisi merupakan strategi yang bersifat tambahan atau pelengkap dalam penanganan COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menurut dia harus melakukan tes pelacakan, lalu dilanjutkan dengan isolasi dan karantina mandiri. Itu adalah strategi utama, ucap Diki kepada kompas.com. Strategi tersebut harus dioptimalkan, sebab jika tidak, maka akan ada PSBB berulang-ulang yang akan tidak diketahui kapan berakhirnya. Diki menyebut pandemi di Jakarta juga dipengaruhi oleh daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Pengendalian pandemi di kedua wilayah itu juga disebut belum optimal. Tentunya, kondisi pandemi di daerah penyangga akan mempengaruhi situasi pengendalian COVID-19 di ibu kota apabila tidak ada pengendalian di pembatasan. Dan ini akan terus terjadi selama pengendalian ini tidak dilakukan secara setara dan merata di berbagai wilayah, terutama yang ada dalam satu pulau, ucap Diki. Pada akhirnya, Diki mengatakan pengadilan pandemi harus dilakukan dengan sinergi dan kerjasama antar daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Kerjasama ini harus difasilitasi oleh pemerintah pusat. Ini yang harus dilakukan perubahan dan sampai saat ini belum ada perubahan itu, tutur Diki. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.